Tapi semua kelebihan para anbiya itu disatukan kepada diri sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya semua kelebihan para nabi, walaupun tidak ditunjukkan secara persis. Kayak misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dibukakan kekuasaan dua alam, manusia dan jin. Nabi Muhammad juga pernah. Buat Nabi Muhammad itu nguasain jin tuh gampang. Bahkan beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat Jin, Allah menyebutkan bagaimana jin masuk Islam, dapat hidayah gara-gara dengerin Nabi Muhammad baca Quran. Nabi Muhammad posting lagi tilawah gitu, terus tiba-tiba jin nge-like dan masuk Islam. Jadi followers Nabi jin. Dan itu bukan jin yang lagi kayak iseng lewat, lagi ngapain gitu, gak sengaja buka akunnya Nabi Muhammad. Bukan, jin yang memang selama ini itu pengen mengganggu Rasulullah SAW. Jadi iblis itu mengutus pasukannya di seluruh dunia untuk mengambil sampel tanah dari negeri-negeri yang ada di seluruh dunia. Sampel tanah. Kenapa dicari sampel tanahnya? Karena iblis ngelihat pintu langit tuh sekarang udah pakai password kalau mau masuk, susah. Pakai sidik jari. Mau masuk ke sana itu nggak semuanya udah di lock akunnya. Dulu kan kalau mau kepoin langit tuh mudah. Naik turun. Kalau ada berita di langit mereka langsung tahu kelompok jin, terus bikin kekacauan di bumi. Misalnya di langit itu Allah akan turunkan rezeki kepada hambanya. Akhirnya jin ngegodain hamba itu supaya nggak bekerja, supaya nggak jujur, sehingga rezekinya dicabut oleh Allah. Pokoknya ngeganggu orang aja tuh. Sekarang tiba-tiba langit di lock, nggak bisa sembarangan naik ke langit dan mencari berita, nggak bisa kepo. Maka iblis curiga ini pasti ada berita besar di bumi ini, sampai langit begitu disiplinnya sekarang, begitu sulitnya sekarang, berlapis-lapis barisan di langit para malaikat tuh, ada apa sih di bumi? Cari sampel-sampel tanah di seluruh bumi. Dibawa ke hadapan iblis oleh jin-jin. Dicium satu persatu sampel tanah itu, dicium nggak ada, dicium nggak ada, dicium nggak ada, diendus nggak ada. Tiba-tiba ketika iblis mengendus satu sampel tanah, yaitu tanah kota Mekah, iblis langsung kaget dan mengatakan, aku mencium aroma seorang nabi. Jadi nabi itu ada aroma di dalam bagi iblis, bagi jin. Aku mencium aroma seorang nabi. Dan kali ini aromanya lebih kuat daripada nabi-nabi sebelumnya. Dari mana kalian dapat tanah ini? Dari Mekah. Pergilah ke sana, cari tahu berita tentang dia dan kita akan menyusun rencana menghalangi dia dalam dakwah. Diutuslah sekelompok jin mencari tahu berita tentang nabi terakhir yang ada di Mekah. Dan pas mereka sampai di sana, kalau nggak salah di daerah yang disebut dengan Nakhlah, tiba-tiba jin mendengar Nabi Muhammad lagi membaca Al-Quran, kemudian mereka takjub, ajaban, kemudian mereka masuk Islam. Iblis heran, ini saya tadi ngutus mereka, sampai sekarang belum ada Japrian yang masuk nih. Ditelepon di reject, di WA udah nggak dibuka-buka, ini kenapa nih? Akhirnya berkali-kali dihubungin sama iblis, gak berhasil. Jinnya ternyata sudah masuk Islam. Mereka balik lagi ke negeri mereka, nggak balik ke iblis. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana keliling. Masing-masing berasal dari negeri-negeri yang berbeda, berdakwah kepada kaumnya. Selang setahun mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami alhamdulillah sudah berhasil mengislamkan jin ribuan lewat mereka nih. Jadi viral banget ternyata dakwah Nabi di kalangan jin.